对手性命，先将紫灵珠送至。哦，有点意思。此外，排名资格，这还差不多。正是。你们先在此静待片刻。你没听见我问你话吗？不太了解，不好妄自评价。皆所以凡。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-29 atau yang ke-153-nya. Sebelum kita mulai episode terbarunya, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Tetua Fang dan Tetua Songyu telah saling berbicara, di mana Tetua Songyu lah yang akan menggantikannya dalam membawa para murid ke konferensi 3 sekte. Tapi sebelum itu mereka akan melakukan pemeriksaan dulu, karena baik Hanli dan juga pria bernama Dudong cukup membuat mereka penasaran. Sedangkan untuk Hanli sendiri juga memiliki kecurigaan terhadap Dudong, karena dia itu memiliki energi yang tak biasa. Dia yakin kalau hal buruk akan terjadi pada konferensi 3 sekte nanti. Ia meminta Yin Yu untuk membantunya jika hal itu terjadi. Kembali kepada Songyu, di mana dirinya telah melakukan pemeriksaan kepada Hanli dan tidaklah menemukan apapun yang bisa merugikan mereka. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke sekte Bai Xiaoyu, tempat di mana konferensi 3 sekte akan diadakan. Di sana para murid dari sekte pedang kuno telah datang, disusul juga oleh Hanli bersama yang lainnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Hanli cukup memuji kendaraan yang dipilih oleh Songyu, karena hal itu sangatlah cocok untuk digunakan oleh mereka. Kedua tetua segera memberikan sambutan kepada Songyu. Berhubung semua orang sudah berkumpul, jadi Songyu meminta untuk segera memulai acaranya. Hanli bersama para murid lainnya pun mulai dibawa pergi ke sisi lain dari tempat itu. Terlihat kalau konferensi antara 3 sekte akan segera dilaksanakan. Mereka memberikan pujian kepada para murid muda berbakat yang telah hadir. Yin Yu terus memperhatikan Dudong karena dia curiga kepadanya. Beberapa peraturan telah diberitahukan dan kali ini sekte Bai Xiaoyu ingin menambahkan peraturan baru. Saat itu jugalah sesuatu mulai dilakukan, di mana arena pun diperlihatkan. Ini akan menjadi arena untuk pertarungan nanti. Akan ada 2 murid yang dipilih dari masing-masing sekte untuk melakukan pertarungan di dalam arena itu. Semua ini akan diundi, jadi para murid tidak akan dapat menolak. Peraturannya cukup sederhana. Orang pertama yang dapat mengirim manik roh kepada formasi lawan, maka dialah yang akan menang. Ada beberapa larangan yang ditetapkan, yang mana hal itu bisa membuat mereka didiskualifikasi. Salah satunya adalah membahayakan nyawa murid lain. Peraturan itu membuat Hanli tertarik, sedangkan bagi para tetua, mereka tidaklah mempermasalahkan hal ini. Harta yang menjadi hadiahnya juga telah ditetapkan. Siapapun yang berhasil mencapai posisi 10 terakhir, maka mereka berhak untuk memasuki pohon mata spiritual. Hadiah-hadiah ini tentu tidak akan dilewatkan oleh Hanli. Pada akhirnya, konferensi 3 sekte pun dimulai.哦，有点意思。此外，排名资格，这还差不多。正是。Yin Yu senang dengan peraturan baru itu, karena dengan begitu Hanli pasti tidak akan dicurigai. Konferensi pun telah dimulai, di mana ini adalah pertarungan antara murid dari sekte Bai Xiaoyu berhadapan dengan murid dari sekte pedang kuno. Dalam pertarungan ini terlihat dengan begitu jelas
kalau murid sekte Bai Xiaoyu ini terus memberikan tekanan untuk dapat memasukkan manik mereka ke gawang milik sekte pedang kuno. Namun murid ini tidak akan membiarkan hal itu dengan mudah. Pada akhirnya dia pun berhasil memanfaatkan sebuah celah untuk mengalahkan murid sekte Bai Xiaoyu. Dengan begitu, murid ini pun telah mendapatkan 1 poin. Melihat kemenangan dari murid sekte pedang kuno membuat Han Xiaoyu tertarik untuk mempelajari teknik pedangnya. Mumu pun menyarankan dia untuk pergi saja ke sekte pedang kuno. Selanjutnya adalah pertarungan Han Li berhadapan dengan Yao Fang dari sekte pedang kuno. Di sini Han Li diremehkan karena bagaimanapun dia telah menekan ranahnya di titik paling rendah. Jadi mereka menganggap Han Li tidaklah layak berkompetisi di sini. Namun Han Li tidaklah terlalu mempedulikan mereka. Sebenarnya Han Xiao ini khawatir Han Li akan dalam masalah. Kini Han Li sudah berada di atas arena. Para murid teruslah membicarakan Han Li karena dia hanya terus mengandalkan kekayaannya saja dalam bertarung. Berbeda dengan Yao Fang dari sekte pedang kuno karena dia itu memiliki bakat yang hebat. Ketua sekte Bai Xiaoyu pun mentertawakan pertarungan ini karena lawan Han Li memiliki tingkat yang lebih tinggi darinya. Song Yu memuji perkembangan dari sekte pedang kuno. Di sisi area, Yao Fang menyarankan Han Li untuk menyerah saja, karena baginya pertarungan ini sudah pasti dia menangkan. Serangan langsung saja dia lancarkan. Han Li masihlah mengandalkan jimatnya dalam pertarungan itu, di mana dia bisa mengubah serangan Yao Fang menjadi bunga. Hal itu tentu saja membuatnya terkejut. Terlebih lagi, Han Li terus melakukan hal yang sama. Seberapa keras pun dirinya melakukan penyerangan, dia tidaklah dapat menyentuh Han Li. Tidak hanya itu saja, Han Li pun mengeluarkan begitu banyak jimat untuk dapat menyerang balik Yao Fang. Hal itu benar-benar mengejutkan semua orang di sana, karena serangan Han Li terlalu mengerikan. Mereka pun penasaran dari keluarga kaya manakah dia berasal. Ketika Yao Fang sedang sibuk, Han Li segera melemparkan manik ini ke gawang miliknya. Alhasil, kemenangan mudah pun telah berhasil didapatkan oleh Han Li. Selain itu, tidak ada kerusakan apapun yang diciptakan olehnya. Jadi Han Li itu tidaklah melanggar peraturan, dan dia berhak menjadi pemenangnya. Yao Fang pun kesal karena kalah dari seseorang seperti Han Li. Teman-teman Han Li senang dengan hasil yang dia dapatkan. Begitu pula dengan Song Yu. Sedangkan tetua sekte pedang kuno juga memuji tindakan dari Han Li karena pengendaliannya terhadap beberapa jimat sangatlah bagus. Tapi tetap saja ranahnya masihlah di bawah para murid lainnya. Jadi tetua sekte Bai Xiao masihlah menganggapnya remeh. Kompetisi pun terus dilakukan di mana terlihat dengan begitu jelas kalau Han Li bersama dengan para murid dari sekte Lao Yun terus mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka dengan sangat mudah mengumpulkan banyak poin yang membuat mereka mengungguli para murid dari 2 sekte lainnya. Bahkan Han Li terus menang tanpa menerima satupun kekalahan. Melihat jimat Han Li yang tidak ada habisnya membuat para murid sekte Lao Yuan senang. Yang menjadi bintang di sini tidak hanya Han Li saja, namun Han Xiao dan juga Mumu tidaklah ketinggalan. Lagi dan lagi para murid dari sekte Lao Yun mendapatkan kemenangan mereka. Para murid dari 2 sekte lainnya pun gelisah karena tidak kunjung dapat mengalahkan mereka. Sudah tidak terhitung lagi seberapa banyak jimat yang Han Li gunakan. Perlahan-lahan namun pasti posisinya pun terus naik dari waktu ke waktu. Di sini kita juga diperlihatkan dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Dudong. Ia memiliki sebuah harta yang dapat membantunya mengalahkan para murid dengan mudah. Setelah semua itu, mereka pun telah mendapatkan 10 murid teratas. Berapa hari pun sudah berlalu. Setelah mendapatkan para murid yang layak, mereka pun dibawa ke sebuah tempat, di mana ini akan menjadi area selanjutnya. Para tetua membicarakan kenangan masa lalu mereka mengenai komprehensi dulu, sedangkan Han Li terus mengawasi tempat ini yang begitu suram. Tiba-tiba saja para tetua membicarakan tentang pil Dingling yang tidak dapat meredam kekuatan roh jahat di hati. Jadi tetua sekte Bai Xiaoyu ingin menukarkan sesuatu dengan sekte pedang kuno.
Tapi bagi Tetua Bai, Sekte Loyun memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangi konferensi kali ini, karena mereka itu memiliki 4 perwakilan. Yin Yu agak tidak suka karena Han Li terus diremehkan di sini. Andai saja tuannya tidak menekan kekuatan, maka 9 murid itu akan dia habisi dengan mudah. Han Li tentu saja bukanlah seseorang yang akan melakukan hal tersebut. Hanya saja dia ini cukup tertarik dengan tempat ini karena kekayaan dari 3 sekte berada di sana. Namun dia masihlah belum tahu akan ada bahaya apa yang akan menyambut dirinya. Para tetua meminta mereka untuk bersiap karena mereka sudah berhak untuk memasuki tempat ini. 3 token pun dikeluarkan oleh mereka. Tempat suram tadi pun seketika saja berubah menjadi tempat yang begitu indah. Han Li cukup terpukau dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan 3 sekte ini bisa menyembunyikan aura Tongtian Juanmu dengan sangat baik. Ia sangatlah ingin menjelajahi tempat di sana. Yin Yu juga sama, bahkan terdapat pohon puluhan ribu tahun. Tapi seketika saja Yin Yu mengingat sesuatu, namun belum jelas apa yang dia lihat itu. Sesaat kemudian para tetua segera membawa para murid pergi lebih dalam ke tempat ini. Mereka pun telah tiba di dalam pohon mata spiritual. 若有机会，定然要仔细参审。 Tempat ini merupakan tempat yang paling dijaga oleh 3 sekte. Bahkan Han Li bisa merasakan kehadiran sosok kuat yang menjaga tempat itu. Han Li pun tidak dalam duga akan ada sosok Nation Soul di sini. Bocah ini adalah gerbang naga api dari pedang kuno. Ia tidak ingin diganggu karena tengah bermain catur. Han Li teruslah memperhatikannya dan dia itu juga harus berhati-hati karena jika tidak, identitasnya dapat diketahui. Bocah ini tengah bermain dengan sosok bernama Wei Shiji dan bahkan dia itu mampu unggul dalam permainan catur tersebut. Berhubung dirinya masihlah memiliki urusan lain, jadi dia ingin menghentikan permainan catur dulu. Ia pun menatap para murid yang mana ini seketika saja membuat mereka ketakutan untuk menatap balik dirinya. Sedangkan Han Li sendiri terlihat begitu kesal karena bisa saja identitasnya diketahui. Bocah ini bertanya kepada Tetua Bai sudah sejak kapan dia menjadi tetua dari Sekte Pedang Kuno, yang ternyata ini dia lakukan sudah lebih dari 100 tahun. Baginya ini sangatlah berat untuk dia lakukan. Hal itu pun tentu saja membuat Tetua Bai penasaran apa yang telah dia katakan. Gurunya pun langsung saja mengatakan kalau Tetua Bai ini adalah murid terakhir dari Master Papilion Hauran dari Aliansi Kebenaran. Lantas mengapa dia bisa berada di Sekte Pedang Kuno? Atau apakah dia itu berpikir kalau gurunya akan kembali? Perkataan bocah ini tentu saja membuat semua orang terkejut karena identitas Tetua Bai sama sekali tidaklah diketahui oleh banyak orang. Tetua Sekte Bai Xiao mencoba untuk menenangkan Tetua Bai. Karena jika tidak, hal buruk pasti akan terjadi. Sayang sekali Tetua Bai tidaklah mendengarkannya dan langsung saja bertindak. Dia mencoba menahan salah satu murid Sekte Pedang Kuno. Tapi tiba-tiba saja dirinya itu terpental. Di saat yang lainnya tidak tahu apa yang telah terjadi, Han Li dapat melihat kalau Master Jian Qihua telah bertindak dengan cepat menghentikan tindakan Tetua Bai. Ini terlalu cepat untuk dilihat oleh sembarangan orang. 回去看看令师啊！现在回去。修之道中极其高深的法。 Master Jian Qihua pun memberikan perintah untuk mengurung Tetua Bai karena dia itu sudah sangatlah berani bertindak macam-macam kepada para murid Sekte Pedang Kuno. Ia juga akan berbicara lebih lanjut dengannya. Han Li benar-benar bingung bagaimana bisa sosok di ranah Nation Soul dapat mengendalikan energi pedang itu hingga ke tingkat seperti ini. Sepertinya masihlah banyak hal yang belum diketahui oleh Han Li. Master Jian Qihua pun mempersilakan mereka untuk melanjutkan perjalanan karena dia akan sibuk bermain catur lagi. Mereka tidak menduga kalau Tetua Bai bertindak di luar perintah leluhurnya sendiri. Song Yu merasa kejadian ini akan berdampak besar bagi Sekte Pedang Kuno. Ini pun membuat mereka menjadi bertanya-tanya apakah banyak mata-mata bersembunyi di dalam sekte. Perlu diingat kalau ketiga sekte ini terjebak di antara aliran kebaikan dan kejahatan. Jadi mereka itu tidaklah memihak kepada siapapun.
Perjalanan masihlah terus mereka lanjutkan, yang kemungkinan di sana mereka akan memperkuat inti dari teknik mata roh. Akar-akar di sana seakan-akan berkomunikasi, jadi mereka tidaklah boleh bertindak gegabah. Di depan sana terdapat sosok yang dikenali oleh Song Yu. Beliau adalah Wei, penjaga dari sekte Lo Yun. Pria ini tidak menduga kalau gadis kecil yang dulu dirinya lihat sudah besar. Song Yu memintanya untuk kembali karena Master Cheng sudah mencabut hukumannya. Selain Master Cheng, senior Feng juga telah merindukan seniornya. Tapi Wei tidaklah ingin membahas apa yang terjadi di masa lalu. Selain itu, dia juga sudah bersumpah untuk memasuki tempat ini. Jika ia tidak mendapatkan jawaban, maka ia akan kembali menunggu. Sudah banyak waktu yang dirinya habiskan hanya untuk mendapatkan jawaban saja. Wei pun mulai melakukan sesuatu yang mana dia akan mengekstrak tetesan dari pohon suci. Dia juga memberitahu kalau dirinya sudah menyelesaikan langkah terakhir untuk menyiapkan air makam Ming dan Xing. Dia berharap mereka bisa menunggu sebentar. Sebuah penghalang pun dirinya ciptakan agar tidak ada yang mengganggu dirinya. Han Li penasaran dengan apa yang tengah dia lakukan. Sepertinya ini akan memakan waktu yang cukup lama. Han Li pun mengingatkan Yin Yu mengenai teknik pelarian bawah tanahnya. Jadi apakah dia bisa melakukan hal tersebut untuk melihat akar teknik mata roh? Yin Yu akan mencoba melakukan hal itu. Nah, sepertinya tidak ada yang menyadari situasi barusan. Terlebih lagi, situasi benar-benar hening. Hingga perhatian Han Li pun teralihkan kepada Dudong, karena dia itu tengah melakukan sesuatu. Dia pun penasaran apakah ada yang akan membantunya. Tapi Yin Yu segera memberitahu Han Li kalau teknik mata roh ini memiliki proses pencerahan. Yin Yu bisa saja masuk, namun belum bisa menjamin apakah dia berhasil atau tidak mengambilnya. Han Li pun dibuat kebingungan dengan apa yang akan terjadi. Pasalnya semua ini cukup aneh. Terlebih lagi Dudong terus mengucapkan sesuatu. Hal yang tidak diinginkan pun sepertinya terjadi. Sebuah getaran besar muncul di langit-langit yang membuat semua orang menjadi panik. Kecuali Dudong karena dia sudah menduga hal ini. Seorang utusan pun datang untuk memberitahu kalau telah terjadi penyerangan. Jadi Song Yu bersama dengan tetua lainnya akan pergi untuk memberikan bantuan. Sedangkan pria ini akan tetap di sini untuk melindungi para murid. Berhubung para murid tidaklah terlalu kuat, jadi pria itu pun menyarankan mereka pergi ke sisi lain agar bisa bersembunyi. Pada akhirnya Han Li dan yang lainnya pun tiba di sebuah tempat. Berdasarkan kebisingan yang terdengar, kemungkinan telah terjadi pertarungan yang begitu sengit. Han Li masihlah belum tahu siapa yang melakukan penyerangan. Han Shou berbicara kepada Han Li mengenai dugaannya kalau ini bisa saja perang Yuan Ying. Hal ini karena mereka berada jauh di bawah tanah namun masih dapat merasakan efek goncangan pertarungan di atas. Sebagai seseorang yang pernah melihat pertarungan besar, Han Li belumlah terlalu yakin. Momo pun berharap kalau tetua Song Yu dapat bertahan. Sepertinya ini merupakan ulah dari tetua Bai yang merupakan mata-mata. Dudong tiba-tiba saja berbicara yang mana dia menganggap kalau tetua Bai memiliki nasib yang menyedihkan. Ini seketika saja membuat Han Shou kesal. Han Li menenangkannya dan meminta mereka untuk tidak langsung menilai. Sepertinya Dudong itu ingin segera membuka identitasnya. Karena dia itu terlihat terus memprovokasi Han Shou. Hingga Momo pun menyadari kalau Dudong bukanlah murid sembarangan. Yang ternyata Dudong adalah salah satu dari 6 sekte iblis. Tuan muda dari sekte Xianhuan. 也是一位可怜之人。 你没听见我问你话吗？不太了解，不好妄自评价。一答废话。 Semua ini diberitahu langsung oleh tetua Bai yang merupakan komplotannya. Kedatangannya membuat semua orang pun menjadi ketakutan. Dudong senang karena dia baik-baik saja. Namun kemunculan dari bocah naga di luar prediksi mereka. Untung saja dia itu tidak menghabisinya dulu yang membuat dia masihlah dapat bertahan hidup. Dudong merasa waktu yang mereka ciptakan sudah cukup untuk pamannya melakukan penyerangan. Salah satu murid dari pedang kuno mencoba melarikan diri tapi dengan mudah ditahan oleh tetua Bai. Kini kondisi benar-benar menjadi begitu tegang karena lawan mereka berasal dari sekte iblis.
Serangan langsung saja dilakukan oleh Dudong. Ia juga mulai membuka identitas dia yang sebenarnya. Ini merupakan teknik 1000 ilusi dolu, yang merupakan teknik rahasia dari sekte 1000 ilusi. Kemampuannya adalah yang terbaik di tanah Tianan. Hali tidak menduga akan kembali bertemu dengan jalan suci dan jalan iblis di sini. Dia pun mencoba menghindari masalah itu. Namun Dudong dan sangat mudah melakukan penyerangan kepadanya dan langsung saja menghabisi Hanli. Ini tentu saja membuat Momo dan Hanzhou terkejut. Begitu pula dengan Bai, karena bagaimanapun di antara para murid ini ada keturunan dari monster tua Tianhe. Jadi mereka itu tidaklah boleh bertindak gegabah. Tapi Dudong tidaklah terlalu peduli, sebab dia ini sudah mencurigai Hanli sejak lama. Maka karena itulah dia melakukan penyerangan kepadanya. Tapi sepertinya dia itu hanyalah kultivator biasa. Karena jika dia memang keturunan Tuan Tianhe, maka dia itu tidak akan mati begitu saja. Dudong pun menggunakan sebuah teknik untuk membuat mereka semua tertidur. Teknik ini terlalu kuat untuk dapat mereka tahan. Pada akhirnya Dudong dan juga Tetua Bei pun memutuskan pergi keluar. Hanya saja ini merupakan kesalahan besar karena bagaimanapun Hanli masihlah hidup. Karena tubuh yang dia serang barusan merupakan teknik perubahan bentuk milik Yin Yu. Teknik yang dirinya miliki sangatlah kuat, bahkan tidak akan mampu dirasakan oleh siapapun. Hanli pun muncul dan memberikan pujian kepadanya. Selain itu mereka juga mengambil Xiu Dinglingdan. Dengan begini mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun Hanli masihlah belum puas karena ingin mendapatkan cairan murni. Ia juga ingin melihat apa yang akan terjadi di luar sana. Kita pun dibawa kepada Dudong dan Tetua Bai yang menemui penjaga sekte Luoyuan. Melihat token yang mereka bawa membuat Wei terkejut. Hanya saja dia itu agak keberatan untuk berpihak lagi kepada mereka. Meskipun dia ini berasal dari sekte Tianshan, namun semua ini adalah masa lalu. Terlebih lagi Penetua Chang sangatlah baik kepadanya dan sudah menganggap dirinya sebagai putra. Ternyata sekte iblis berencana untuk menjadikan Wei sebagai pemimpin sekte Luoyuan supaya dapat diambil alih dengan mudah. Namun keberadaan Penetua Chang telah mengubah sudut pandangnya. Sebenarnya Bai juga merasakan hal yang sama, namun tetap saja ini adalah sebuah misi yang mereka jalankan. Berdasarkan pesan yang guru mereka bicarakan, aliansi kebenaran dan jahat tengah berada di padang rumput Mulan. Jadi kehadiran dari pohon peri Xuantian dari zaman kuno sangatlah dibutuhkan. Untuk bisa menemukan keberadaan pohon ini, mereka diutus selama bertahun-tahun bersembunyi di dalam 3 sekte. Dan rencana barulah dimulai sekarang. Wei pun memberikan cairan murni kepada mereka. Tapi dia itu tidak ingin mereka mengganggu akar pohon ini. Sebab ini adalah pondasi utama dari 3 sekte. Bisa dikatakan Wei ingin melindungi pohon suci. Dudong menahan Tetua Bai karena mereka hanya membutuhkan cairan saja. Jika mendapatkan hal itu, maka mereka akan pergi. Hanli bisa melihat dengan jelas apa yang tengah mereka lakukan. Selain itu, Tetua Songyu dan juga bocah naga api bersama yang lainnya tidak berada di luar. Lantas siapakah yang berhadapan dengan lawan-lawan di luar? Hanli tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut karena dia harus fokus kepada cairan murni dari pohon suci. Wei berharap mereka akan menepati janjinya. Namun sebelum memberikan cairan itu, bocah naga api pun menghentikan pergerakannya karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dengan kehadiran bocah naga api di sini, maka situasi benar-benar buruk bagi Dudong dan Tetua Bai. Pasalnya lawan mereka adalah seorang Nation Soul di tahap awal. Alasan mengapa dirinya tidak keluar dari pohon suci sebab di sana sudah ada yang bertindak. Bocah naga api yakin kalau Cheng dan Lu sudah berhasil membawa mereka ke dalam jebakan. Bocah naga api meminta mereka untuk tidak memandang rendah 3 sekte Tiandao. Pasalnya mereka memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia pun meminta mereka untuk segera menyerah saja daripada harus mati di tangannya. Namun situasi kembali menjadi buruk pasalnya Tetua Cheng memberikan sebuah pesan kalau mereka dan para tetua lainnya telah disergap. Karena selain ada sekte Xianhuan dan Papillon Haoma, ada juga orang-orang dari sekte Tianxia. Dengan begini maka pertarungan pun berada di bawah kendali sekte iblis.
Bocah naga api menjadi murka dan berjanji akan menghabisi Dudong dan Tetua Bai. Serangan langsung saja mereka siapkan untuk memanggang mereka. Namun sebelum serangan itu memanggang mereka, bala bantuan pun telah datang. Yang mana terdapat sosok yang telah merasuki tubuh Wei. Semua ini kemungkinan besar dari token yang sebelumnya dia pegang. Sosok ini memuji kemampuan hebat dari bocah naga api. Namun sayang sekali rencana mereka untuk menghentikan dirinya telah gagal. Karena mereka itu bertindak 2 kali lebih cepat dibandingkan 3 sekte Tiandao. Sosok ini pun meminta Dudong untuk membawa cairan murni ini keluar. Sebab dia itu akan menggunakan tubuh Wei untuk bisa menahan bocah naga api. Pada saat jugalah pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka, di mana sosok ini akan membukakan jalan bagi kedua muridnya. Song Yu bersama dengan yang lainnya pun memutuskan untuk mengejar mereka. Sedangkan bocah naga api akan berhadapan dengan sosok tersebut. Han Li meminta Yin Yu untuk kembali berubah menjadi dirinya yang terluka supaya tidak dicurigai. Sedangkan dirinya akan melakukan sesuatu. Kembali ke pertarungan antara bocah naga api dengan sosok tetua iblis ini, di mana kekuatan yang dia miliki sangatlah mengerikan dan mampu dengan mudah menahan seluruh serangan dari bocah naga api. Tidak hanya itu saja, namun pergerakannya juga dapat dirinya tahan. Bocah naga api pun sadar kalau ini adalah teknik jahat surgawi, sebuah teknik yang dapat melukai rohnya. Tapi bocah naga api masihlah memiliki kekuatan untuk dapat memberikan perlawanan. Berkat itu semualah dia pun berhasil membebaskan dirinya dari serangan tersebut. Ia pun memutuskan untuk membawanya keluar dari tempat ini. Sedangkan Han Li merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya bertindak, karena dia itu harus mengambil cairan murni di dalam sana. Hanya saja terdapat sebuah penghalang yang melindungi tempat tersebut. Untung saja Han Li dapat mudah mengatasi hal ini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.